Itu adalah aku nggak akan pernah bisa untuk maksimal dalam hidup kalau aku tidak benar-benar yakin bahwasanya hidup ini ada batasnya. Artinya menyadari hidup ini ada batas itu benar-benar membuat orang berubah. Entah itu terjadi pada orang lain, ataukah kita harus belajar hard way untuk terjadi pada kita. Bahkan terjadinya pada orang yang kita sayang, kita apa, terus kita juga bisa lihat kan bahwa ternyata hidup tuh bisa diambil kapan aja. Ada batasnya. Ada batasnya. Betul. Dan itu kan life changing. Oh iya. Karena kan menurutku semua orang sih, ada orang bilang bahwasanya kalau ada orang mendekati mati dia masih hidup, itu pasti dia comeback stronger. Nah, dia kalau kita lihat tadi if it doesn't kills you, makes you stronger. Yeah. Ya kan katanya kan bahwasanya kalau itu tidak membunuh kita itu membuat kita lebih kuat kan. Dan menurutku juga sama sih. Tapi pada intinya aku bilang gini. Dulu ketika aku mikir mati aku takut terus terang. Sebelum aku masuk Islam, yang membuat aku salah satu yang masuk Islam adalah tentang mikir setelah mati mau gimana. Ketika aku mikir bahwa saya hidup ini seperti apa, pertama aku takut mati terus terang. Dan itu mengganggu aku banget sih. Aku mikir bahwa suatu saat kita terus nggak ada. Dan kita kan tahu dalam kondisi itu, kita yang sudah pernah near death experience ini, kita tahu bahwasanya kerjaan itu terlalu banyak yang kita tinggal. Oh iya. Dan kita mikirin itu, harusnya aku ngerjain sampai selesai gitu maksudnya. Dan di titik ini aku tahu bahwa kerjaanku nggak pernah selesai. Artinya, kalau aku nggak nyiapin banget, berarti aku akan mati dalam keadaan aku nyesel. Ada banyak yang belum aku lakukan gitu loh maksudnya. Efek yang kedua yang aku rasakan adalah, aku sampai di titik berdamai, lalu aku berpikir, lalu kalau seandainya mati itu memisahkan kita dengan semuanya ini, gimana caranya aku supaya aku tidak khawatir di situ? Jangan mikirin diri sendiri. Maka orang yang tidak mikirin diri sendiri coba lihat, dia lebih berani menghadapi mati. Karena kalau kita mikirin diri sendiri, itu kita nggak pernah puas dan nggak pernah siap mati. Yeah. Yang aku lakukan benar, yang aku bela benar, ini ibuku yang aku bela. Mati nggak apa-apa. Ya, ketika Anda memikirkan orang banyak. Betul. Ketika itu terjadi, andanya siap mati, yang ditinggalin lah yang tidak siap mati, yang ditinggalin lah yang tidak siap. Makanya pemikiran kayak gini harus jadi pemikiran kolektif. Dan itu aku lihat di Gaza. Kan kita lihat kan, aku pikir gini, gila, ini ada orang yang memiliki seluruh kondisi yang tepat untuk misuh. Dan tidak ya. Dan tidak. Ketika mereka kehilangan anak, mereka bilang ketika diwawancarai, kamu mau ngomong apa? Mudah-mudahan Allah jaga mulutku dari mengucapkan sesuatu yang tidak Allah ridho. Berarti kan kalau sana pemikiran kayak gini nih, berbuat sesuatu lebih daripada diri sendiri, itu sudah menjadi pemikiran yang kolektif, itu kan bukannya jadi lebih mudah. Aku jadi teringat lagi, berarti benar, kita melakukan sesuatu kan cuma karena 3. Kalau nggak karena diri sendiri, karena orang lain. Dan di titik ini kita sudah jadi tahu bahwa kalau kita berpikir diri sendiri, kita pasti takut mati.